Kembali lagi dengan Alvin di sini. Tahu nggak sih kalian, kalau Instagram itu 3 in 1. Maksud dari 3 in 1 adalah Instagram memiliki 3 jenis account yang berbeda. Yang pertama adalah Instagram personal, yang kedua adalah Instagram creator, dan yang ketiga adalah Instagram bisnis. Setiap jenis account di Instagram memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan apa saja kelebihan dari Instagram bisnis. Tahu nggak sih kalian bahwa Instagram memiliki berbagai macam kelebihan? Yang pertama, kelebihan dari Instagram adalah gratis. Walaupun Instagram itu gratis, Instagram telah menyediakan berbagai macam alat analisa untuk kebutuhan bisnis kita. Terkait dengan analisa tersebut dapat kita temukan di Instagram pada titik 3 di sebelah kanan atas. Kita klik, kemudian akan ada menu Insight. Di dalam Insight kita akan temukan 3 menu utama. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, menu konten akan ditemukan pada bagian sebelah kiri dari Insight. Menu konten adalah menu yang berfungsi memberikan gambaran besar terkait dengan aktivitas kita di Instagram. Di dalam Insight ada lagi 3 sub menu utama. Yang pertama adalah Overview. Overview adalah menu yang akan menginformasikan kita terkait dengan kegiatan terakhir yang kita lakukan di Instagram. Berapa banyak kita melakukan posting dan dalam kurun waktu berapa lama. Dan yang kedua, kita akan informasikan terkait dengan posting. Posting yang di sini adalah berapa banyak audiens yang melihat postingan kita. Jadi ini berbeda dengan kalau kita posting biasa di Instagram. Kalau kita posting di Instagram, kita hanya bisa melihat like, berapa orang yang menyukai. Kalau di sini, kita bisa melihat berapa orang yang melihat. Dapat kita bandingkan dengan gambar kita mendapatkan berapa like. Sehingga nanti kita bisa melihat berapa besar persentase konten kita disukai oleh audiens. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan informasi terkait dengan stories. Stories di sini adalah sebuah informasi terkait dengan jumlah orang yang dapat melihat stories kita di dalam Instagram Stories. Jadi kalau rekan-rekan punya Instagram Stories gitu ya, kita kadang-kadang tidak pernah tahu berapa banyak sih orang yang sudah lihat stories saya di Instagram. Melalui menu ini kita dapat melihat berapa banyak orang yang telah melihat stories kita di Instagram. Dan alat analisa kedua yang dapat kita temukan dalam menu Insight terletak pada bagian tengah. Itu adalah menu terkait dengan activity, di mana menu terkait dengan activity akan terdapat banyak sekali grafik yang menyajikan kepada kita terkait dengan gambaran aktivitas kita dalam menggunakan Instagram. Terdapat 4 jenis grafik. Yang pertama adalah Discovery. Discovery adalah alat yang menganalisa dalam 7 hari ke belakang sejauh mana konten kita di Instagram dapat dilihat oleh audiens kita. Dan yang kedua adalah Reach and Impression. Reach or Impression adalah terkait dengan seberapa lama audiens melihat postingan kita di Instagram. Jika mereka melihat hanya sebentar saja, sekedar lewat, maka akan dikategorikan sebagai reach. Impression adalah jika mereka berhenti sejenak untuk melihat iklan kita lebih lama. Seperti itu. Itulah beda antara reach dan impression. Dan yang ketiga adalah terkait dengan grafik interaction. Pada grafik ini, Instagram akan melakukan capture terkait seberapa sering kita memberikan respon kepada audiens kita yang menanggapi postingan kita melalui kolom komen ataupun direct message. Dan yang terakhir atau grafik yang keempat adalah grafik terkait dengan profile visit. Setelah audiens melihat postingan kita, maka Instagram juga mengcapture sejauh mana audiens kita di Instagram mengklik profil kita untuk melihat data-data terkait diri kita lebih jauh. Dan itulah menu yang kedua. Dan alat analisa kita terakhir yang dapat kita temukan dalam menu Insight adalah analisa terkait dengan audiens. Pada menu ini, Instagram membantu kita untuk menganalisa lebih dalam terkait dengan siapa saja audiens kita dalam Instagram. Di sini kita akan menemukan beberapa grafik. Ada 5 grafik yang dapat kita temukan. Yang pertama adalah grafik terkait dengan growth atau berapa banyak Instagram kita mengalami pertambahan followers. Dan yang kedua, kita akan menemukan grafik terkait dengan top location.
Grafik top location adalah grafik yang menunjukkan asal kota audiens kita yang melihat postingan kita di Instagram. Pada contoh di samping, maka kita dapat melihat bahwa contoh Instagram saya dilihat oleh orang-orang di Indonesia, beberapa kota. Yang pertama ada dari Jakarta, yang kedua ada dari Banjarmasin, dan ada juga dari beberapa kota yang lain. Selain itu, Instagram juga menyediakan age range atau range usia. Di sini kita dapat melihat berapa sih range usia mayoritas orang-orang yang melihat iklan saya di Instagram. Dan yang keempat, kita akan menemukan grafik terkait dengan gender. Gender di sini adalah Instagram memberikan informasi kepada kita berapa banyak jumlah konsumen pria yang melihat, berapa banyak konsumen wanita yang melihat kita. Dan yang terakhir, Instagram juga memberikan grafik terkait dengan followers. Pada followers ini, Instagram menganalisa orang-orang yang memfollow Instagram kita pada jam-jam berapa sajakah mereka online. Dengan harapan pada saat melakukan posting, kita dapat melihat mana nih jam-jam yang paling produktif. Jadi tidak bisa ya main asal posting saja. Dan itulah alat analisa kita yang terakhir. Oke, setelah kita mempelajari bahwa Instagram memberikan kita 3 alat analisa terkait dengan postingan kita di Instagram, maka apa yang dapat kita simpulkan? Instagram membawa kita terbang begitu tinggi melihat postingan kita dari sisi konten. Kemudian dia mengajak kita untuk terbang sedikit rendah di batas cakrawala terkait dengan apa yang kita lakukan atau aktiviti apa saja pada saat kita melakukan posting di Instagram. Dan yang terakhir, Instagram mengajak kita terbang rendah. Untuk apa? Untuk melihat siapa audiens kita. Pilot yang baik adalah pilot yang dapat terbang secara fleksibel sesuai dengan keadaan. Tidak bisa terbang tinggi terus karena akan kekurangan bensin. Tidak bisa terbang terlalu rendah karena akan nabrak gunung. Demikian dari saya. Like jika suka dengan konten ini. Dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.